Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali bersama saya Agustia di Haba Urung Ineng dan nanti akan tuntas selama 60 menit ke depan. Saya juga sudah bersama narasumber saya. Ini sama-sama cantik di sore hari ini. Kita langsung menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat sore untuk Kak Eva Kofifa. Ya. Assalamualaikum Kak. Baik, dan juga Kak Eva ini selaku Direktur Eksekutif Perhimpunan Keluarga Besar Indonesia Aceh. Oh, perkumpulan. Keluarga Berencana Indonesia. Baik, diralat kembali ya. Baik, dan juga selamat datang, Assalamualaikum untuk Kak Ruwaida, anggota Solidaritas Perempuan Aceh. Assalamualaikum Kak. Oke, ini kita lebih santai berbicaranya ya. Karena memang kalau udah menyangkut soal perempuan lebih asik dibahas di warung kopi sebenarnya. Kita pindah. Oke, dan juga mohon maaf mungkin kesehatan juga sedang kurang mendukung, cuaca, makanan ya kan. Oke, tapi tidak mengurangi rasa nikmat kita bisa berjumpa kembali di sini di Haba Urung Ineng dengan narasumber juga yang berbeda-beda. Dan sore hari ini saya berkesempatan duduk bersama Kak Eva dan juga Kakak Ruwaida untuk membahas keadilan gender tanpa kekerasan. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Indonesia bisa dikatakan ini masih menjadi isu pertama. Isu pertama bagaimana cara kita melihat dari kacamata berbeda. Setiap orang juga berhak untuk menyuarakan pendapatnya, begitu ya Kak Eva ya. Dan saya juga masih penasaran, ada kutipan di mana yang mengatakan setara bukan berarti sama, dan ini juga mewakili banyak pertanyaan dari para kaum wanita tentang pernyataan tentang kesetaraan, perbedaan. Kalau memang berbeda, kenapa perempuan ini ingin disamakan dengan laki-laki, begitu? Kak Eva, cerita sedikit dong, ini Kak Eva selaku Direktur Eksekutif PKBI Aceh. Cerita sedikit bagaimana melihat dari perbedaan gender, keadilan gender tanpa kekerasan di Aceh. Terima kasih Tia, ini menarik ya. Ini adalah memang pembicaraan kita yang tidak pernah berhenti, ya kan? Kita terus menyuarakan keadilan ya, dari turunnya Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Jadi saat itu kan memang ada masa-masa jahiliyah, ada ketika Islam hadir itu kita meminta sebuah kondisi yang sangat adil ya, tidak jahiliyah lah. Nah, tapi memang sekarang kan kondisi jahiliyah yang dimaksud di era kita saat ini kan memang adalah bolehlah kita katakan kekerasan masih sangat marak ya, sangat marak terjadi. Dan ketika lagi didekatkan bagaimana kekerasan terhadap perempuan itu juga kita sangat prihatin. Ini adalah kejadian-kejadian yang global, tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di Aceh, tapi ada di mana-mana gitu. Dan yang memang kelompok di masyarakat kita yang sangat rentan itu adalah perempuan dan anak. Jadi ini yang sangat yang sangat praktek-praktek kekerasan yang sangat merugikan ya, merugikan terutama tadi untuk perempuan dan anak yang sering menjadi korban. Kalau kita meminta keadilan sebenarnya bukan dengan cara-cara yang kita dianggap mintanya dengan sangat keras gitu ya, tidak juga. Tapi bagaimana sebenarnya mau melihat tadi kebutuhan-kebutuhan perempuan apa sih yang harus diperhatikan, ya kan? Kita mulai dari yang paling pengalaman terdekat saja, misalnya jam kerja ya. Jam kerja perempuan itu kan dari terbitnya matahari sampai terbenamnya mata suami. Jadi gitu ya. Jadi yang namanya di masyarakat kita udah di sumur ya kan, istilahnya ya, dapur, di kasur. Betul. 3 ur itulah. Baik. Nah, kadang-kadang itu juga banyak banyak ketidakadilan di situ. Baik. Nah, kita akan beri sementara waktu Kak Eva dan juga Kak Ruwaida. Ya, kembali lagi di Haba Urung Ineng, masih bersama narasumber saya ada Kak Eva Kofifa selaku Direktur Eksekutif PKBI Aceh dan juga Kak Ruwaida, anggota Solidaritas Perempuan Aceh. Kita masih membahas keadilan gender tanpa kekerasan. Saya akan mengulang sedikit dari pernyataan saya di awal bahwasanya ini mewakili juga suara-suara dari para perempuan, di mana yang paling sering ditanyakan adalah mengenai mengapa perempuan ingin disamakan dengan laki-laki. Yang kedua, jika perempuan ini, pertanyaan kedua ini adalah kenapa perempuan minta kesetaraan? Dan yang terakhir, apa sih pentingnya bicara soal kesetaraan gender? Silakan Kak Ruwaida, dikupas sekupas-kupas ya. Iya, baik, terima kasih. Mungkin sebelum lebih jauh, kita coba melihat bahwa keadilan itu sebenarnya hak semua orang. Jadi nggak berbasis gender saja ya.
Artinya laki-laki perempuan dia punya hak yang sama secara kewarganegaraan. Nah, kalau kita lihat dari segi jumlah penduduk, khususnya di Aceh, ada 5,3 juta jumlah penduduk secara keseluruhan, tapi 50% lebih itu adalah perempuan, 3,47 sekian kalau nggak salah, itu data tahun 2019. Artinya kalau dilihat dari sisi jumlah pemilih, tentunya kan perempuan akan punya suara yang lebih banyak. Nah, pemilihan kalau bicara secara politik itu tentunya untuk bagaimana menitipkan aspirasi di dalam setiap pengambil kebijakan, tentunya yang mengakomodir hak-hak, perlindungan dan segala macam, termasuk pemberdayaan. Nah, di Aceh sendiri kita sudah punya itu kanun pemberdayaan perempuan dan anak. Nah, artinya ini sudah menjadi mandat juga, di mana di sana bicara keadilan, bicara kesetaraan, itu sudah dijiwantahkan. Artinya kalau sudah dijiwantahkan kan artinya sudah disahkan begitu. Sudah pesannya di sana, ya. Nah, lalu bagaimana ini? Apakah kesetaraan yang seperti apa ini dimintakan? Nah, artinya kalau kita bicara soal keadilan bukan berarti 50-50. Oh, kalau laki-laki misalnya di kampung itu manjat pohon kelapa misalnya, perempuan harus manjat pohon kelapa misalnya. Oh, kalau laki-laki bekerja di laut misalnya, pergi sebagai nelayan dan yang sebagainya, apakah perempuan juga harus di sana? Nah, intinya bukan pada persoalan itu, ya, tapi bagaimana ketika bicara akses, kesempatan, ya, untuk kemudian meningkatkan taraf hidupnya. Apakah dalam hal pendidikan, kesehatan, dan segala macam, dia mempunyai hak yang sama. Artinya ruangnya diberikan kepada perempuan dan laki-laki secara setara untuk itu, karena sebagai warga negara. Nah, contoh yang paling dekat kita lihat misalnya hari ini di dalam ranah politik. Perempuan dan laki-laki diberi ruang yang sama. Artinya ada keharusan dari undang-undang juga bagaimana memperhatikan keterwakilan perempuan 30% minimal, ya, keterwakilan perempuan di sana. Tapi ketika ini minimal bukan berarti bagaimana seminim-minimnya gitu kan. Lalu kalau misalnya nggak ada, apakah itu salahnya pemberi ruang atau salahnya perempuan yang kemudian belum bisa mengisi 30 itu. Itu perlu kita cek lagi ke depan. Start perjuangannya itu untuk mengisi ruang itu dimulai sejak kapan? Apakah sama startnya sama dengan laki-laki yang mulainya jauh tahun-tahun sebelumnya? Betul. Atau perempuan baru mulai tahun 2002 misalnya, ya, di mana dia baru mengenal tentang ranah politik, tentang politik dan sebagainya. Nah, artinya keadilan yang diharapkan di sini adalah kita berkompetisi sama, tetapi ada sisi lain yang kemudian diperkuatkan, dikhususkan perempuan diperkuat. Karena apa? Dia telat mulainya, telat bangunnya gitu ya. Telat dia mendapatkan ruang itu. Jadi ada sesuatu yang dikhususkan, diadakan supaya keadilan itu hadir di sana, muncul di sana. Nah, itu yang saya maksudkan keadilan yang diminta perempuan. Artinya bukan punya bahasa Aceh pegah bejo dengan pesahom. Pesahom itu kan ngambek, ya. Gejo tapi tidak sepenuh hati, tidak ikhlas. Tapi bagaimana yang ikhlas ini dikasih, tapi kemudian juga didorong, diberdayakan, diperkuat. Artinya dia supaya apa? Supaya tadi yang jauh di belakang supaya bisa maju sama-sama ke depan. Nah, itu yang kita maksudkan, yang dan juga dimasukkan oleh Kak Ruwaida. Kalau untuk Kak Eva sendiri, ini saya walaupun hostnya, saya juga harus netral. Artinya juga saya mewakili suara-suara yang di luar sana kontra, ya, begitu ya. Dalam politik yang tadi disampaikan oleh Kak Ruwaida terkait dengan berapa persen, 20 ya, saya kurang 30% untuk minimal perempuan menduduki kursi bangku DPR dan juga DPRK. Nah, masalahnya adalah saya melihat perempuan ini menduduki bangku dengan mandat
tentang kesetaraan gender perempuan, tentang masa-masa perempuan, kekerasan seksual dan segala macam. Tapi yang saya melihatnya seperti hanya wacana saja. Contoh, saya masih melihat kekerasan semakin tinggi, kemudian pelecehan seksual juga semakin meningkat di Aceh untuk khususnya korban perempuan. Sebenarnya mereka ngapain sih? Nah, ini agak tajam nih. Gimana Kak Eva? Betul. Jadi sebenarnya apa ya? Kita pertanyakan juga ya, ngapain gitu. Atau tadi memang benar yang Kak Ruwaida sampaikan, karena mungkin tadi telatnya mulainya agak telat gitu ya. Kebiasaan-kebiasaan ini juga terbawa sampai di parlemen, sampai ke sistem gitu. Jadi sering sekali perempuan ini di left behind, ditinggalkan di belakang. Jadi tapi juga gini, persoalan ini sebenarnya juga tidak harus melulu disuarakan oleh sesama perempuan, jenis kelamin perempuan, tapi juga bagaimana anggota parlemen laki-laki juga harus aware ya, harus sadar dengan persoalan ini. Artinya kita berjuangnya setara nih, berjuangnya setara, anggota parlemen laki-laki maupun anggota parlemen perempuan harusnya sama-sama menyuarakan. Betul. Nah, tapi tadi memang karena dia mulainya telat nih, yang perempuan, ya kadang-kadang sering ditinggalkan. Aduh lambat sekali nih, aduh lama sekali misalnya gitu ya, yang ini akhirnya gerasa-gerusu sendiri, jadi kesannya memang ngapain sih dia nih nggak berbuat apa-apa. Padahal dia sebenarnya mungkin sedang berbuat tapi emang anunya pelan gitu ya, pelan gitu. Jadi sampai kita pun merasakan bahwa dan menyimpulkan akhirnya kok kayaknya nggak ngapa-ngapain dia. Padahal saya sangat berkeyakinan kawan-kawan kita di parlemen, yang anggota parlemen perempuan terutama, itu punya desakan juga, punya dorongan, punya upaya itu dilakukan juga oleh kawan-kawan di parlemen. Cuma tadi memang karena dia anggotanya sedikit ya, secara jumlah dia kecil, dominannya adalah jumlah anggota parlemen laki-laki yang besar. Nah ini jadi kelihatannya memang jadi kecil sekali gitu, seperti buih gitu ya. Padahal dia ada gitu. Cuma memang tadi itu harus disuarakannya sama-sama biar dia jadi menjadi besar. Artinya anggota parlemen laki-laki pun harus aware tadi, agar tadi suara-suara kecil ini, buih-buih kecil tadi ini jadi menjadi gelembung-gelembung besar yang bisa kita pecahkan. Artinya kasus-kasus kekerasan itu ya harus sama-sama kita perjuangkan. Jangan dibebankan hanya kepada anggota parlemen perempuan, tapi anggota parlemen laki-laki juga tidak abai gitu. Maksudnya abai ya, cuek gitu. Tidak juga seperti itu. Jadi artinya ini harus terus kita suarakan sama-sama agar tadi fenomena gunung es ya, kita kan sangat yakin ini adalah fenomena gunung es. Artinya yang nanti mungkin Kak Ruwaida akan sampaikan, dia sebenarnya ada kasusnya dan terus meningkat gitu, tapi itu yang terlaporkan, belum yang tidak dilaporkan gitu. Jadi saya mengambil kesimpulan bahwasanya menurut Kak Eva nih hanya karena kita telat start duluan begitu ya. Jadi ada tindakan khusus, perbuatan khusus untuk memaklumi begitu. Betul, ada affirmative action ya. Harusnya ada perlakuan-perlakuan khusus karena tadi ya, kadang-kadang kan juga kita ketika berbicara soal keadilan gender, budaya pun membentuk kita ya, budaya dari kecil pun membentuk kita nih. Perempuan kalau bisa diem aja di rumah, ya kan? Tadi Kak Eva juga katakan antara kasur, dapur, sumur, kasur gitu ya, 3 itu ya. Jadi ya mungkin terbawa juga ketika dia masuk ke ranah politik. Jadi budaya-budaya itu terbawa terus sampai besar. Jadi tantangan yang sebenarnya adalah bagaimana mengubah paradigma masyarakat. Ya, betul. Nah, betul kita sekali. kembali lagi untuk di Aceh kan syariatnya juga sangat kuat sekali. Mengenai kebanyakan saya melihat teman-teman saya yang lepas dari bangku kuliah, menyandang gelar begitu, tapi ujung-ujungnya menikah hanya di rumah saja. Nah, sedangkan walaupun keinginan pribadinya ingin bekerja, tapi karena memang mendengar suaminya meminta untuk mengurus anak saja di rumah, jadi semacam yang ya udah aku nurut begitu. Sebenarnya masalahnya di mana nih Kak Ruwaida? Benar nggak sih tindakan dari para perempuan di zaman sekarang ini? Iya. Perlu kita cek juga persoalannya sebenarnya di mana, apakah memang keinginannya, karena menurut saya sebenarnya bukan keberadaannya di rumah yang menjadi persoalan, karena di rumah pun bagi orang yang mau berkarya kan bisa saja berkarya. Betul. Begitu ya. Tapi kesempatan ini lagi-lagi ya tadi pengaruh budaya. Seringkali kan kalau kadang kita masih mendudukkan bahwa ketika orang bekerja di rumah itu bukan
bekerja. Bekerja ya, padahal Bukan bekerja. pekerjaan ibu rumah tangga cukup Itu banyak. luar biasa, Oh, mulia kalau- sekali itu. Dan kalau Lebih dikalkulasikan cost-nya itu lebih tinggi. Sebenarnya dia sudah menekan cost yang lebih tinggi. Secara ekonomi sebenarnya dia menghasilkan lebih banyak kan, kalau dikalkulasikan. Sayangnya kadangkala dalam hubungan relasi di rumah ini tidak selalu diberi apresiasi dengan cukup. Setuju, gitu setuju. ya. Oke, kita break dulu ya Kak Ruwaida dan juga Kak Eva. Saya berharap sekali ini semakin panas perbincangan kita nanti di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di ACTV.